Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPPK IAIN Palangkaraya. Saya juga sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Batuah, Kecamatan Taren Batuah. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 dengan materi keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Submateri kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 6 SDN 1 Batuah, Kecamatan Taren Batuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu lah. Siapa yang mimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Benar, hadir semua. Coba Ibu absen dulu. Atau ada yang tidak hadir? Nah, kalau Ibu absen, angkat tangannya lah. Yang pertama, Epri Wahyu Nur Cahyani. Ya, hadir. Tika Nurtia Ayu. Ya. Muhammad Zahwan Mustafa. Muhammad Ramadhani. Muhammad Saleh. Muhammad Rabi'i. Sifa Altapunisa. Ya. Winda Azahra. Ya, hadir semualah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kalian masih ingat tentang pelajaran 25 Nabi? Masih ingat? Masih. Lupa. Benar lupa. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Atau ada yang masih hafal nama-nama 25 Nabi? Hafal nggak? Nggak hafal. Kalau Nabi yang terakhir, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu Nabi Muhammad. Ada 25 Nabi. Jadi Nabi yang pertama, Nabi sekaligus manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Nabi sekarang ini, nah, itu bisa dipastikan adalah Nabi palsu. Jadi nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa tahu nanti ada dapat kabar, mau ada Nabi jadi Batuah aja, ditampung ada orang yang bisa jadi apa, yang dituruni wahyu ya jadi Nabi. Nah, itu pasti Nabi palsu. Nggak ada, karena nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang meneladani kisah-kisah dari Nabi Muhammad, meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, kita ada menyaksikan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang keteladanan
Rasulullah. Atau kalian bisa sambil membuka buku paket kalian. Buku paketnya ada di halaman 45. Nah, di situ juga ada pembahasan kita pada hari ini tentang keteladanan Rasulullah. Nah, halaman 45. Nah, yang ini. Nah, kan sama? Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah SAW dan seterusnya. Ada unsur pembahasan pada hari ini yaitu kebetulan dan tidak Dia lalu membela seluruh kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat hadiah Asia itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan hadiah Asia tersebut. Dan ini merupakan jalan kedua yang terbaik seluruh kabilah setuju dan menyudahi jalan kedua ini. Mereka pun belajar saling mengangkat darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang tertinggi. Para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sangat menghormati dan mencintai beliau. Digelar Al-Amin yang artinya orang yang diberkati. Selain mencium pipi-pipinya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Atta bin Iblis. Atta berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lain hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pula menghormati orang tua, seperti dalam sebuah hadis yang artinya, aku Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Nabi SAW menjawab dan bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab dengan hadis, bagaimana dia berkata yang hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW Beliau Rasulullah bukan hanya pada melihat sholat seperti sholat, tapi beliau juga beliau setelah hidup. Hal ini terjadi pada perilaku beliau. Antara lain, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air wudhu. Yang selanjutnya Nabi Muhammad mengajarkan agar melakukan perusakan di muka bumi. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anak, tentang kalian, Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dalam diingat untuk selalu meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan. Alhamdulillah, dan terakhir ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad. Nah, kira-kira dari video yang sudah kalian saksikan tadi, ada nggak hal-hal yang ingin kalian ketahui atau ada hal-hal yang mungkin belum kalian pahami? Ada nggak? Ya, coba Jahwan. Ya, apa yang dimaksud dengan keteladanan? Kira-kira kita sering ya mendengar kata keteladanan, tapi apa sih itu keteladanan? Nah, kita tampung dulu pertanyaan dari Jahwan. Lain? Ya.
menjadi dua kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2. Kalau di sini ada berapa orangnya? Ada 11. Yang Islamnya aja, bukan sama yang agama yang lain. Ada 11. Jadi di sini biar sini jadi kelompok 1, nanti sini kelompok 2. Di kursinya di apa namanya? Dibuat lingkaran. Jadi sudah selesai dari kelompoknya. Nah, jadi di sini kelompok 1 nanti. Di sini kelompok 2. Dibagikan dulu. Ini untuk LKPD-nya. Di kelompok 2. Nah, sekarang kalian tulis nama-nama kelompoknya di situ. Ya, yang nomor 1 siapa namanya, nomor 2. Nah, jadi kalian akan membahas tentang pembelajaran kita hari ini. Kalian membahas permasalahan yang sudah ditemukan. Tadi ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman kalian tentang apa tadi punya Zahwa tadi tentang keteladanan. Ya, apa yang dimaksud dengan keteladanan? Dan juga Ibu ada juga memberikan permasalahan-permasalahan yang akan kalian bahas. Permasalahan yang pertama, pertanyaan dari Zahwa tadi. Apa yang dimaksud dengan terus yang terakhir, kalian ceritakan kembali keteladanan Nabi. Nah, jadi ada 3 permasalahan yang akan kalian bahas pada hari ini. Yang pertama, kalian bahas tentang apa yang dimaksud keteladanan. Menurut kalian, apa sih itu keteladanan? Nah, menurut kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Yang kedua, ada kalian identifikasi sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad dari tayangan yang sudah kalian saksikan tadi dan dari buku paket kalian. Kalian baca di situ apa sih keteladanan yang dapat kita teladani. Yang ketiga, kalian ceritakan kembali kisah keteladanan dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalian kerjakan. Nama-namanya sudah semuanya kan? Ya, jangan ada yang ketinggalan namanya. Nanti nggak dapat nilai kalau ada yang ketinggalan. Nah, di sini yang nulisnya siapa? Epri. Yang mempresentasikannya nanti siapa nanti? Siapa? Winda. Ya, yang keras suaranya biar teman-teman yang lain mendengar. Yang presentasi.
suaranya biar kedengeran. Ya. Keteladanan adalah hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Yang keteladanan adalah hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Ada kelompok 2. Sekarang permasalahan yang kedua lagi. Identifikasikan sifat-sifat keteladanan dari Nabi Muhammad. Coba kelompok 2 dulu. Apa kelompok 2? Sifat-sifat yang dapat kita teladani hari ini. Sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad yang dapat dicontoh dalam pembelajaran hari ini adalah sifat jujur Nabi Muhammad, sifat kasih sayang Nabi Muhammad, dan kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan. Ya, ada sifat jujur kata kelompok 2, ada sifat apa tadi? Kasih sayang dan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau kelompok 2 sama katanya. Nah, sama apa yang samanya? Yang pertama ada sifat apa? Jujur, terus kasih sayang, terus kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jadi sama. Nah, sekarang yang ketiga, ceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad. Coba kalau yang kelompok 1, keteladanan tentang apa ceritanya? Berdiri, coba berdiri. Ya. Coba sekarang yang kelompok 2, menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ceritanya tentang apa? Salah satu cerita dari keteladanan Nabi yaitu Nabi sangat menyayangi keluarga beliau. Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagai dikisahkan dalam hadis Nabi Muhammad mencari ibunda dan bin Ali sedangkan di dekat beliau ada Hasan bin hadis asal berkata, aku mempunyai 10 anak tetapi aku tidak memiliki seorang pun di antara mereka. Ya, sudah ya. Ada tentang keteladanan, ada tentang sifat-sifat keteladanan yang dapat kita tiru, ada yang juga menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, jadi keteladanan tadi apa? Apa keteladanan tadi? Iya, keteladanan adalah kebiasaan baik yang diajarkan oleh Nabi. Nah, jadi keteladanan itu adalah sifat-sifat yang dicontohkan. Nah, sama aja maksudnya yang kelompok 2 tadi itu. Sifat-sifat yang dicontohkan dari Nabi dan harus kita tiru atau harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi itu namanya keteladanan. Jadi Nabi itu, semua perbuatan Nabi itu adalah keteladanan bagi kita. Jadi di dalam pembahasan kita hari ini dijelaskan bahwa Nabi itu sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ayah Nabi itu siapa yang tahu nama ayah Nabi? Nama ayah Nabi siapa? Ya, ada yang tahu? Abdullah. Nah, nama ayah Nabi. Kalau nama ibu Nabi? Siti. Ayo, Siti Khadijah kah? Siti Fatimah kah? Siti Aminah? Siti Aminah. Kalau Siti Khadijah itu istri Nabi. Kalau Siti Fatimah siapanya Nabi? Anaknya Nabi. Jangan terbalik. Siti Aminah ibu Nabi, Siti Khadijah istri Nabi, Siti Fatimah anak Nabi. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Nah, Nabi itu sejak usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Nah, setelah jadi Nabi itu lahir tanpa ayah. Kada ada lagi besi abang sudah pas Nabi lahir. Nah, setelah Nabi umur 6 tahun, ibu Nabi meninggal juga ketika Nabi umur 6 tahun. 6 tahun kalau sekarang ini kelas 1 SD. Nah, Nabi sudah yatim piatu kelas 1 SD kalau seperti kalian sekarang ini. Nabi tidak punya orang tua. Oleh sebab itu Nabi itu sangat mencintai anak yatim karena Nabi tidak mempunyai orang tua. Nah, pada usia jadi Nabi itu terkenal sangat jujur
35 tahun tadi dijelaskan. Nah, di sana pada saat itu di kota Mekah itu terjadi banjir bandang sampai Ka'bah itu ikut tenggelam. Nah, jadi padahal kan di negeri Mekah itu kadang pasir, kadang gurun, tapi pada saat itu terjadi banjir yang sangat besar sehingga menimbulkan kerusakan di Ka'bah. Nah, jadi oleh pemerintah Mekah diperintahkan untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah tadi direnovasi. Jadi di Ka'bah itu ada sebuah batu berwarna hitam yang itu namanya batu Hajar Aswad. Nah, kalau kalian belum pernah melihatnya ini. Nah, itu batu Hajar Aswad. Kelihatan nggak? Nah, ini adalah gambar batu Hajar Aswad. Jadi batu Hajar Aswad itu berada di sudut Ka'bah. Nah, ini di sudut-sudut Ka'bah. Kalaunya zaman Nabi, Hajar Aswad di sini diletakkan apa? Ini besi mungkin seperti besi atau baja. Tapi kalau zaman Nabi tidak ada itu, cuma diletakkan begitu saja di sudut Ka'bah. Itu namanya batu Hajar Aswad. Dalam sejarah, batu Hajar Aswad itu adalah batu yang berasal dari surga yang dipersembahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim. Karena orang yang pertama membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim bersama anaknya. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Jadi Allah mengirimkan batu dari surga yang kemudian disebut dengan batu Hajar Aswad. Kenapa orang-orang berebut mencium? Karena pada zaman Nabi, ketika Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah, setelah Nabi selesai tawaf, Nabi mencium batu Hajar Aswad dan itu ditiru dan dituruti oleh umat-umat Islam sekarang ini. Makanya banyak orang yang berebut untuk mencium batu Hajar Aswad. Nah, batu itu ketika direnovasi, ketika diperbaiki, Ka'bahnya dilepaskan dulu batu. Sekarang pada saat itu berebut untuk meletakkan batu itu. Karena siapa yang bisa meletakkan batu itu ada sebuah kehormatan. Nah, jadi pada saat itu ketika mau meletakkan kembali batunya berebut. Para pemimpin itu berebut, oh aku yang berhak. Aku yang berhak. Nah, akhirnya hampir-hampir ingin terjadi perkelahian pada saat itu. Nah, lalu ada seorang dari bangsa Quraisy pada saat itu yaitu Umayyah bin Mughirah namanya. Nah, beliau berkata, begini saja, siapa orang yang pertama memasuki Masjidil Haram besok pagi, itulah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, dengan takdir Allah, kebetulan pagi itu Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Nah, akhirnya Nabi Muhammad lah ditetapkan sebagai orang yang diberi kehormatan meletakkan batu Hajar Aswad. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak berbangga diri. Nah, beliau tahu keadaan pada saat itu bahwa orang-orang pada saat itu berebut ingin meletakkan batu. Lalu Nabi Muhammad mengambil apa tadi? Sebuah selendang atau kain besar. Nah, jadi diambil Nabi Muhammad kainnya, diletakkanlah batu Hajar Aswad tadi di tengah-tengah. Lalu disuruh orang-orang para pemimpin yang ingin berebut meletakkan tadi itu memegang sisi-sisi kainnya. Nah, dipegang sisi kainnya lalu diangkat bersama-sama. Nah, jadi adil. Ada yang ketinggalan mengangkat, jadi seberataan mengangkat, semuanya mengangkat. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, setelah mendekati tempatnya itu lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad. Nah, Ka'bah zaman dulu banyak patung-patung berhala di sekitarnya. Nah, ini Ka'bah pada tahun 1859. Nah, tidak semegah sekarang ini. Nah, ini mulai megah sudah. Mulai banyak rumah-rumah penduduknya. Nah, ini sudah mulai dibangun menara-menaranya. Nah, ini sudah mulai banyak orang-orangnya. Ini kalau tidak salah sekitar tahun 1920 kalau tidak salah yang itu tadi itu. Nah,
ini sudah mulai ramai. Nah ini sudah tahun 2000-an, ini Ka'bah seperti ini. Sudah tahun 2000-an. Nah, ini megah sudah tahun 2012. Umat Islam berhaji pada saat itu. Putih, nah kayak semut orang-orangnya. Nah ini pada tahun 2015 Ka'bah itu Masjidil Haram dilakukan renovasi, ditambah tingkatan. Nah ini Ka'bah pada zaman pandemi, pada zaman COVID-19. Semua orang sholat di Ka'bah itu berjarak, karena boleh lagi berdempet-dempetan seperti tadi. Nah jadi Ka'bah yang dulu sangat sederhana sekali menjadi megah, dan sekarang jadi itu Ka'bah pada zamannya. Nah jadi itu cerita tentang peletakan batu Hajar Aswad. Nah setelah terjadinya peristiwa peletakan batu Hajar Aswad tadi, maka dari situlah Nabi semakin dikenal oleh orang Quraisy sebagai orang yang jujur atau yang bersifat baik. Nah dari situlah Nabi akhirnya diberi gelar apa tadi nabinya? Gelar Al-Amin. Nah apa artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Nah jadi itu gelar Nabi Al-Amin, adalah orang yang dapat dipercaya, karena Nabi itu tidak pernah berbohong. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus meneladani sifat-sifat Nabi, yaitu jangan berbohong. Kira-kira kalau kita bersifat jujur atau kita punya teman yang bersifat jujur, kira-kira kita senang tidak? Senang. Begitu juga orang lain. Kalau kita jujur, orang lain pun akan senang dengan kita. Nah, selain sifat jujur, sifat Nabi Muhammad juga adalah menyayangi keluarga, menyayangi orang tua, menyayangi anak, menyayangi saudara. Contohnya tadi pada zaman jahiliyah pada saat itu. Nah, zaman jahiliyah itu orang-orang Quraisy itu malu kalau punya anak perempuan. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam, ketika lahir anaknya perempuan, dia kubur hidup-hidup. Tahu siapa sahabat itu? Dia adalah Umar bin Khattab. Nah, pada saat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Umar pernah mengubur anaknya hidup-hidup ketika istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Karena apa? Karena pada saat itu anak perempuan itu dianggap aib. Nah, dianggap tidak bagus, akhirnya dikubur. Tetapi Rasulullah tidak. Rasulullah sangat menghormati perempuan. Rasulullah sangat menyayangi anaknya perempuan. Karena anak Nabi itu adalah Fatimah, perempuan. Nah, orang-orang malu mempunyai anak perempuan, Rasulullah tidak. Rasulullah malah menggendong, membawa berjalan-jalan Fatimah. Dan ketika Nabi tawaf pun, Nabi bawa Fatimah. Nah, itu salah satu contoh sifat kasih sayang Nabi. Begitu juga dengan cucu-cucunya. Siapa tadi nama cucu Nabi? Siapa? Hasan dan Husain. Nah itu cucu Nabi ada dua, jadi kembar. Cucu Nabi itu anak dari Fatimah dan Ali. Nah ada Hasan dan Husain. Dan Nabi sangat menyayangi Hasan Husain. Nah bahkan orang-orang heran. Ada sahabat Nabi, siapa tadi? Aqra bin Habis. Nah padahal Aqra itu ada 10 anaknya, ajar Aqra, tapi kada pernah mencium anaknya. Nah ketika Nabi melihat Nabi mencium Hasan dan Husain. Nah selain menyayangi anak-anak, Nabi juga menganjurkan dan memerintahkan untuk menghormati orang tua. Karena salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah adalah menghormati dan menyayangi orang tua. Nah selain sifat kasih sayang Nabi, Nabi juga peduli terhadap apa tadi? Lingkungan. Nah, jadi salah satu contohnya Nabi menyuruh kita untuk menghemat air. Bahkan ketika berwudu kita perlu banyak air, Nabi menyuruh kita untuk berhemat. Karena
Karena orang yang boros itu adalah orang saudaranya setan. Dalam Al-Quran pun dijelaskan orang yang boros adalah saudara setan. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu pembahasan kita hari ini. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita ada tugas. Latihan tugas menjawab soal. Sekarang kembalikan dulu